Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia Nahda dari kelas 11 MIPA A absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 mengenai hidrokarbon. Untuk yang pertama, pengertian hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon atau C dan unsur hidrogen atau H. Nah, di sini terdapat tabel deret homolog alkana. Untuk satu karbon bisa disebut dengan metana, untuk dua karbon bisa disebut etana, untuk tiga karbon bisa disebut propana, dan seterusnya. Nah, keunikan atom karbon ini beda dengan atom-atom lainnya. Yang pertama itu mampu membuat 4 ikatan kovalen, yang kedua itu mampu membuat rantai yang banyak dengan atom karbon lain, dan yang ketiga mampu membuat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dengan atom karbon lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan senyawa karbon. Senyawa karbon ini dibagi menjadi dua, yaitu senyawa alifatik dan senyawa siklik. Untuk senyawa alifatik adalah senyawa karbon yang memiliki rantai karbon berbentuk memanjang dan terbuka. Dan alifatik ini dibagi menjadi dua, yaitu jenuh dan tak jenuh. Untuk yang jenuh bisa disebut dengan homolog alkana. Homolog sendiri merupakan sebuah kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama, di mana alkana ini sendiri memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Selanjutnya hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh ini ada alkuna dan alkena. Untuk alkena ini merupakan hidrokarbon yang setidaknya memiliki satu ikatan karbon yang rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Selanjutnya ada alkuna yang hidrokarbon yang setidaknya memiliki satu ikatan karbon rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2. Setelah membahas senyawa alifatik, ada jenis senyawa yang kedua, yaitu senyawa siklik. Senyawa siklik ini terbagi menjadi dua, yaitu senyawa alisiklik dan senyawa aromatik. Untuk senyawa alisiklik sendiri merupakan hidrokarbon yang memiliki rantai karbon berbentuk cincin melingkar atau rangkai tertutup. Contohnya homolog siklobutana. Selanjutnya yang terakhir ada hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik ini merupakan hidrokarbon yang memiliki rantai karbon berbentuk cincin planar berkonjugasi. Contohnya seperti berselang-seling. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis ikatan. Nah, jenis ikatan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama atom karbon primer, yaitu atom karbon hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Yang kedua atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. Yang ketiga atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Dan yang keempat atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada gugus alkil yang bisa digunakan untuk penamaan dari cabang-cabang senyawa hidrokarbon. Untuk CH3 yaitu nama alkilnya itu metil, untuk C2H5 itu nama alkilnya etil, untuk C3H7 nama alkilnya itu propil, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada aturan penamaan IUPAC. Untuk yang pertama itu didasarkan oleh rantai utama atau rantai induk, yang kedua itu ada cabang, yang ketiga itu ada posisi cabang, yang keempat itu ada posisi ikatan rangkap, yang kelima itu ada cabang sejenis, yang keenam itu ada jenis cabang lebih dari satu atau alfabetis. Dan yang terakhir ada reaksi. Reaksi itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada pembakaran, yang kedua ada substitusi, yang ketiga itu ada adisi, yang keempat itu ada eliminasi, yang kelima itu ada cracking, yang keenam ada isomerisasi, yang ketujuh ada polimerisasi. Nah, untuk pembakaran yaitu reaksi redoks dengan jalan pembakaran menggunakan O2. Dan yang kedua untuk substitusi yaitu reaksi penggantian satu atom H dengan uraian lain. Yang ketiga itu ada adisi, reaksi penjenuhan ikatan rangkap oleh H2, X2 atau HX. Yang keempat itu ada eliminasi, yaitu pembentukan ikatan rangkap dengan melepas 2 gugus di sekitar 2 atom C, berikan melepas H2, X2 dan HX. Yang kelima itu ada cracking, yaitu reaksi pemutusan rantai karbon menjadi rantai yang lebih pendek. Yang keenam itu ada isomerisasi, yaitu penyusunan isomer lantai lurus menjadi rantai bercabang. Dan yang terakhir ada polimerisasi, yaitu reaksi penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh soal hidrokarbon. Nah, untuk soal yang ini tuliskan nama IUPAC-nya dulu dan rumus molekul dari rantai karbon berikut. Nah, pertama
kita harus nentuin dulu rantai induknya atau rantai terpanjang. Nah, rantai induknya ini lurus karena mengandung lebih banyak cabang, yaitu 3 cabang. Setelah itu, kemudian kita beri nomor dimulai dari yang terdekat dulu dengan cabang. Karena sama jarak ke cabang, maka penomoran bisa dimulai dari kiri atau dari kanan. Nah, bisa dilihat ada dua cabang, yaitu ada 2 jenisnya, yaitu ada etil yaitu di nomor 3 dan ada metil di nomor 2 dan 5. Sehingga penamaannya menjadi 3 etil, 2,4 dimetil pentana, dan rumus molekulnya adalah C9H20. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.